Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Dunyardi dengan NIM 24OSP135 dari jurusan Otomasi Sistem Permesinan. Baiklah, saya di sini ingin presentasikan tugas UAS saya dengan judul generator listrik. Baiklah, kita lanjut ke definisi dan aplikasinya. Definisi mesin listrik adalah mesin yang mengubah energi mekanik menjadi listrik atau sebaliknya. Sementara generator secara spesifikasi adalah mesin yang mengubah energi mekanik atau gerak menjadi energi listrik. Dua, dalam bidang pekerjaan, generator listrik diaplikasikan di pembangkit listrik yaitu PLTA, PLTU, dan PLTG, industri manufaktur sebagai sumber daya cadangan, dan sistem kelistrikan kapal atau. Lanjut ke klasifikasi dan jenis generator. Berdasarkan arusnya, generator AC atau alternating current, dan kedua itu generator DC. Berdasarkan kecepatan putarannya, yaitu ada generator sinkron, kecepatan putaran rotor sama dengan kecepatan medan magnet statis, dan juga ada generator asinkron atau induksi. Dengan kecepatan sinkron, kecepatan putaran tidak sama. Lanjut ke jenis generator masyarakat. Jenis umum generator sinkron yaitu AC 3 fasa. Alasan digunakan pada pembangkit listrik skala besar atau PLN karena efisien tinggi dan menyalurkan daya jarak jauh ke pemukiman masyarakat. Lanjut ke prinsip kerja generator AC dan DC. Generator AC itu menggunakan slip ring atau cincin seret sehingga menghasilkan arus bolak-balik yang arahnya berubah secara periodik. Generator DC itu menggunakan komutator searah berfungsi sebagai penyearah mekanis agar arus yang keluar tetap. Lanjut ke fungsi komponen utama generator AC dan DC. Yang pertama itu ada starter. Starter itu bagian yang diam, biasanya tempat lilitan jangkar pada AC besar. Yang kedua itu ada rotor, bagian yang berputar atau tempat kutub magnet. Tiga, celah udara, ruang antara starter dan rotor agar terjadi perpindahan flux. Yang empat itu adalah rangka atau frame, yaitu pelindung mekanis dan jalur aliran flux. Yang kelima itu ada brush atau sikat, yaitu menyalurkan arus dari bagian berputar ke sirkuit luar. Lanjut ke istilah-istilah penting. Yang pertama itu ada eksitasi, adalah pemberian arus listrik untuk menghasilkan medan magnet. Yang kedua itu adalah kumparan medan, yaitu lilitan yang menghasilkan flux magnet. Yang ketiga itu ada brush, yaitu penghubung arus listrik dari komutator atau slip ring ke beban. Yang keempat itu adalah penguat sendiri, yaitu arus eksitasi diambil dari output generator itu sendiri. Yang kelima itu ada penguat terpisah, yaitu arus eksitasi diambil dari sumber DC luar, yaitu baterai atau generator kecil lainnya. Lanjut ke generator kutub dalam dan kutub luar. Kutub dalam itu ialah medan magnet atau kutub berada di bagian yang berputar atau rotor. Umumnya digunakan pada generator AC kapasitas besar. Kutub luar yaitu medan magnet berada di bagian yang diam atau starter, sedangkan jangkar yang berputar, umumnya pada generator DC atau generator AC kapasitas kecil. Lanjut ke bagian B. Jelaskan hasil analisis output generator berikut. Diketahui output generator yaitu ET sama dengan ABC sin volt atau E. A sama dengan ABC sin A volt dengan frekuensi BC Hz. ABC adalah 3 NIM digit terakhir dari NIM, yaitu 24 OSP 135. ABC sama dengan 135 dan BC sama dengan 35. Bagian B. Diketahui output generator E sama dengan T ABC sin alpha volt. E sama dengan sin alpha sama dengan ABC sin alpha volt. Diganti dengan digit terakhir dari NIM ABC sama dengan 135. Jadi EX sama dengan 135 sin alpha volt.
frekuensi sama dengan 40 Hz. Di grafik itu ketika sudut mencapai 90 derajat maka harusnya akan maksimal atau 135. Ketika sudut 180 derajat maka harusnya akan 0. Dan ketika sudut 270 derajat maka harusnya akan minimum, yaitu minus 135. Dan ketika sudut 360 derajat maka harusnya kembali 0. Baik B di tegangan maksnya itu sama dengan 135, dan C tegangan sama dengan alfa 390 derajat sama dengan 135 sin 390 derajat sama dengan 135 dikali 0,5 volt sama dengan 6,75 volt. Yang D nya tegangan sama dengan T sama dengan 0,216 sama dengan 135 sin 2 dikali 180 dikali 35 dikali 0,216 volt sama dengan 135 sin dikali 2,721 dikali 6 sama dengan 135 dikali 0,36 volt sama dengan 48, minus 48,6. Yang E nya V alfa sama dengan 130 derajat sama dengan 135 sin 135 derajat sama dengan 135 dikali 0,70 volt sama dengan 94,5 volt. Yang F nya V T sama dengan 135 sin 2 dikali 180 dikali 35 dikali 135 volt sama dengan 135 sin 1 dikali 70100 dikali 135 sin 0 volt. 135 dikali 0 sama dengan 0. Tegangan rata-ratanya itu sama dengan 2 max dikali dengan V sama dengan 270 dikali 3,14 sama dengan 8,598 volt sama dengan 2,135 2 kali 135 sama dengan dikali 135 dibagi 3,14. Tegangan efektifnya itu yaitu tegangan efektif dibagi akar pangkat 2 sama dengan 135 dibagi akar pangkat 2 sama dengan 135 dibagi 1,414 sama dengan 95,47 volt. 2. Diketahui hasil pengukuran voltmeter pada sebuah stop kontak ABC volt. Berapakah tegangan sesaatnya? ABC sama dengan 145 volt sama dengan tegangan efektif PRMS. Tegangan sesaat maksimum VP sama dengan PRMS dikali akar pangkat 2. VV sama dengan 135 dikali 1,414 sama dengan 190,89 volt. Baiklah, jelaskan jawaban pernyataan berikut ini. 1. Jenis beban generator dan penyebabnya. A. Beban resistif adalah beban yang hanya memiliki tahanan. Penyebabnya, energi listrik langsung diubah menjadi panas atau cahaya dan tidak ada elemen induktif atau kapasitif. B. Beban induktif adalah beban yang mengandung industrasi seperti kumparan. Penyebabnya adanya kumparan yang menyimpan energi dalam medan magnet dan menyebabkan arus tertinggal terhadap tegangan. C. Beban kapasitif adalah beban yang mengandung kapasitansi. Penyebabnya adanya kapasitor yang menyimpan energi dalam medan listrik dan menyebabkan arus mendahului heading tegangan. 2. Efek pada generator jika dibebani resistor murni. Efeknya jika generator dibebani resistor murni, arus sepasa dan tegangan stabil dan generator bekerja paling ideal. Lagging dan penyebabnya. Lagging adalah kondisi di mana arus listrik tertinggal, datang lebih lambat dibandingkan tegangan pada suatu rangkaian.
AC, penyebab terjadinya leading adalah karena adanya beban induktif. Bagian C. 4. Leading dalam penyebabnya leading adalah kondisi di mana arus listrik mendahului atau datang lebih dahulu dibanding tegangan pada rangkaian AC. Penyebab terjadinya adalah leading karena adanya beban kapasitif. 5. Prinsip motor 3 fasa. Generator 3 fasa bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Di dalam generator terdapat 3 kumparan starter yang dipasang dengan posisi berjarak 120 derajat listrik satu sama lain. Ketiga kumparan ini berfungsi sebagai tempat timbulnya GGL. Kondisi leading berubah menjadi sepasa. Agar sistem listrik yang kondisinya leading dapat berubah mendekati sepasa, caranya adalah dengan mengurangi efek induktif dan menambahkan beban kapasitif seperti bank kapasitor. Kapasitor menghasilkan arus leading, kemudian arus leading di kapasitor akan menetralkan arus leading dan hasil akhirnya arus total menjadi mendekati sepasa. Bagian D dan E. D. Jelaskan bagian-bagian genset dan cara pemeliharaan genset. Genset generator set adalah alat yang digunakan untuk menghasilkan energi listrik dengan cara mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Energi mekanik tersebut berasal dari mesin penggerak yang menggunakan bahan bakar seperti bensin, solar, atau gas. Genset biasanya digunakan sebagai sumber listrik cadangan ketika pasokan listrik utama dari PLN terputus atau tidak tersedia. E. Jelaskan syarat dan cara kerja paralel generator. Syarat paralel generator ialah yang pertama, tegangan generator harus sama besar. 2. Frekuensi harus sama. 3. Urutan fasa harus sama. Dan yang keempat, sudut fasa harus sama. Baiklah, cara kerja paralel generator. Paralel generator adalah cara mengoperasikan 2 atau lebih generator secara bersamaan untuk melayani satu sistem beban. Sebelum diparalelkan, generator harus memiliki tegangan, frekuensi, urutan fasa, dan sudut fasa yang sama. Setelah kondisi ini terpenuhi, generator dihubungkan ke sistem menggunakan sirkuit bracket. Saat beroperasi, masing-masing generator akan berbagi beban. Pembagian daya aktif (KW) diatur dengan mengubah kecepatan mesin penggerak, sedangkan pembagian reaktif diatur dengan mengubah arus eksitasi sehingga sistem tetap stabil dan pasokan listrik lebih andal. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.